Pak Encik, ini kan terbaru ya terkait dengan industri fintech lending. Ini KPPU sempat menetapkan ada 97 platform fintech lending ini yang terlapor dalam dugaan kartel bunga senilai 1.650 triliun rupiah. Sebetulnya sejauh mana sih Pak AFP ini mendukung proses penyelidikan ini dan apa respons industri terhadap praktik dari kolusi tersebut? Ya, yang pertama adalah kami menghormati proses hukum dari KPPU. Dan saat ini memang kita sudah berkoordinasi dengan teman-teman di industri semua. Kami terus terang aja masih tidak setuju kalau masalah bunga ini dituduhkan bahwa melanggar undang-undang ya. Dan dituduhkan bahwa kita kartel ya. Nah, kalau kartel menurut kami ini adalah ada kesepakatan para industri di mana untuk meraih keuntungan. Sementara ini kan yang kita atur adalah batas atas. Betul. Batas atas di mana sebenarnya untuk melindungi konsumen. Jadi ada consumer protection. Ya, itu satu. Pada tahun 2018-2019 memang aturan untuk fintech ini itu belum diatur ya. Karena belum adanya undang-undang P2SK. Nah, sementara sebenarnya anjuran untuk menentukan bunga ini itu berasal dari OJK. Okay. Jadi OJK menyarankan untuk supaya industri ini tidak liar, maka asosiasi diminta oleh OJK untuk mengatur bunga ini. Dan saya rasa OJK sudah menulis surat juga ke KPPU tentang hal ini. Dan OJK juga sudah press conference bahwa pada saat itu memang arahan dari OJK. Sehingga yang paling penting adalah aturan ini ditujukan untuk melindungi konsumen. Itu yang paling penting, melindungi konsumen bukan untuk mengambil keuntungan. Waktu itu nggak ada yang mau diatur sebenarnya. Kenapa? Bunga cukup tinggi waktu itu, ya. Dan itu satu. Yang kedua adalah OJK pengen dan kami juga pengen membedakan antara illegal fintech atau pinjol ilegal dengan pindar yang berizin, sehingga bunga diatur waktu itu. Baik, sebetulnya memang berapa sih Pak bunga yang telah disepakati para asosiasi bersama ini? Setahu saya 0,8%. Nah, kemudian memang yang dicurigai oleh KPPU kan memang diturunkan menjadi 0,4%. Ini boleh dijelaskan sebetulnya seperti apa Pak? Kenapa waktu itu bunga di 0,8? Kenapa bukan 0,4? Itu pertanyaannya. Zaman itu, pada saat itu, infrastruktur dan keadaan dari market karena adanya illegal fintech yang tinggi sekali, ya, bisa sampai 1,5% per hari waktu itu, sampai 2%, dan makanya kita atur di 0,8. Kenapa di 0,8? Kami menganggap, ya, berpendapat bahwa 0,8 adalah angka yang paling cocok saat itu. Karena infrastruktur daripada credit scoring, cost-nya sangat tinggi zaman itu. Ya. Sehingga 0,8 pada tahun itu kita menganggap bahwa angka ini sudah cocok. Nah, berlangsung tahun demi tahun, di mana Indonesia kita mulai infrastruktur untuk menganalisa kelayakan kredit itu mulai
mulai berkembang, teknologi udah mulai berkembang. Ya. Zaman itu kalau kita mau cocokin aja KTP dengan fotonya, waduh, mahal sekali. Karena infrastruktur belum jalan. Cost daripada credit scoring tinggi sekali. Nah, berjalan dengan waktu, berjalan dengan perkembangan teknologi di Indonesia, terus ada AI lah segala macam, credit scoring, terus kita bisa slick, kita bisa menganalisa kelayakan borrower dengan gampang, ya, tidak sesulit dulu dan lebih murah. Maka di tahun saya lupa ya, di 2021 atau 2022, maka waktu itu diturunkanlah bunga dari 0,8 ke 0,4. Oke. Ini juga data OJK kan menunjukkan bahwa industri fintech lending ini tumbuh sebesar hampir 33% secara year on year atau secara tahunannya, dengan akumulasi pembiayaan yang mencapai lebih dari 1.100 triliun rupiah. Nah, menurut Anda sendiri, Pak Encek, ini apa sih yang mendorong pertumbuhan signifikan dalam waktu yang relatif singkat? Yang pertama adalah masalah di industri pindar ini atau pinjaman daring ini oleh adanya pinjol ilegal. Oke. Itu yang masalah selalu, sehingga nama baik kita itu selalu buruk karena selalu disamakan dengan pinjol, padahal ini kita sangat jauh berbeda, ya. Nah, edukasi terus kami lakukan baik dari AFPI, terus OJK juga sering sekali melakukan edukasi ke masyarakat untuk membedakan, untuk mengajak masyarakat menghindari yang namanya pinjol ilegal. Oke. Nah, sehingga kami itu melihat adanya switching, ya, adanya replacement lah, switching dari pinjol ilegal ke pindar. Jadi masyarakat sudah mulai sadar, sudah mulai mengerti bahwa pinjol ilegal ini sangat menyengsarakan, ya. Dan kita memberitahu ya tips-tips untuk menghindari, ya, salah satunya kalau menerima SMS, WhatsApp ataupun message ataupun email dari pinjaman online itu pasti 1000% adalah pinjol ilegal. Nah, dari situ masyarakat mulai walaupun belum semua ya, tapi mulai berpindah. Nah, ini sangat menguntungkan kami, sehingga dengan ini bisa naik. Oke. Ya. Yang paling penting adalah naiknya para borrower di market ultramikro. Ultramikro ini pedagang-pedagang sangat kecil. Nah, ini naik. Oh, itu yang naik justru Ya, yang hanya ultramikro. butuhnya 2 juta sampai 6 juta, sampai 2 juta, antara 2 juta 6 juta lah. Itu naik ya. Ultramikro ini siapa? Itu kayak penjual sayur lah, penjual nasi uduk, penjual sate, penjual bakso dan sebagainya. Itu ultramikro yang unbankable. Benar-benar unbank. Ini mulai naik nih. Dan kita melihat ada tren yang naik cukup signifikan pada UMKM dan ultramikro.